Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Pokemon legendari ternyata sering mampir ke danau untuk mengisi ulang energinya. Melanjutkan perjalanan menuju kota dengan Satoshi yang masih berubah menjadi Pikachu pada episode sebelumnya. Akhirnya kembali ke wujud normalnya setelah mantra tersebut lenyap. Kini satu masalah terselesaikan, dan Satoshi bisa membimbing teman-temannya untuk keluar dari hutan. Namun betapa marahnya Kasumi setelah mengetahui mereka tersesat untuk yang kesekian kalinya. Takeshi segera menenangkannya bahwa mereka pasti akan segera menemukan jalan keluar. Tim Rocket yang menyamar menampakkan diri, mengaku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada mereka. Tim Rocket membuka kain putih yang isinya adalah mesin yang dirancang untuk memulihkan tenaga listrik, contohnya Pokemon seperti Pikachu. Tim Rocket lalu merenggut Pikachu dari Satoshi dan meletakkannya ke mesin tersebut. Selanjutnya menginformasikan kepada Nyasu yang sudah siap di balon udara untuk mengangkat mereka ke atas. Tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka. Satoshi pun tak menduga telah ditipu berkali-kali oleh Tim Rocket. Satoshi lalu merintahkan Pikachu Thunderbolt. Namun energi tersebut diserap ke dalam mesin Tim Rocket yang juga memiliki kekuatan untuk menguras energi korbannya secara paksa. Tim Rocket mengancam akan menguras semua kekuatan Pikachu jika Satoshi tidak mau menyerahkan sisa Pokemonnya. Bukannya menuruti perintah, Satoshi malah menyuruh Pikachu untuk terus berjuang. Tim Rocket pun mengejek mereka berdua, tapi Satoshi sangat yakin dengan kemampuan Pikachu di saat semuanya meragukan kemampuan Pokemonnya tersebut. Tak lama kemudian, kekuatan Pikachu membebani mesin, dan Tim Rocket pun meledak. Satoshi juga bisa menangkap Pikachu-nya lagi, namun efek yang ditimbulkan Pikachu itu kehilangan banyak sekali energi. Tiba-tiba seorang gadis mendekati mereka, dan Takeshi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kasumi yang menjewer kupingnya mengatakan sekarang mereka harus memperhatikan Pikachu dulu. Satoshi bilang Pikachu terluka, dan Pokemon Center terdekat jaraknya bermil-mil. Tsubasa yang kasihan ingin membantu mereka, tapi dengan jaminan harus menyimpan rahasia ini. Satoshi dan kawan-kawan pun menyetujui permintaannya tersebut. Tsubasa memimpin mereka ke atas bukit. Saat dalam perjalanan, mereka memperhatikan ada banyak Pokemon tipe listrik yang mendaki bukit juga. Tsubasa memberitahukan bahwa Pokemon itu pergi ke sana karena alasan yang sama seperti Pikachu. Sesampainya di puncak, mereka menemukan sebuah danau besar yang menurut Tsubasa memiliki kekuatan penyembuhan ajaib. Pokemon tipe listrik tadi datang ke sini untuk beristirahat dan mengisi ulang tenaga mereka. Tsubasa lalu menyuruh Satoshi untuk masukkan Pikachu ke dalam danau, dan tak butuh waktu yang lama Pikachu perlahan pulih kembali. Setelah Pikachu disembuhkan, Tsubasa mengajak teman-temannya ke tengah danau dengan speedboat untuk menunjukkan rahasia kekuatan danau tersebut. Ketika mereka melihat ke bawah dari dasar speedboat, terlihat sesuatu yang nampak seperti kuil dengan kristal di bagian tengahnya. Legenda mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, Pokemon tipe listrik selalu datang ke danau ini untuk menyembuhkan diri mereka. Konon kristal itu memiliki kekuatan penyembuhan. Namun karena hujannya lebat, kuil tersebut akhirnya tenggelam ke dalam air. Tim Rocket mendengar seluruh percakapan mereka dan berniat mencuri kristal itu agar cepat kaya. Tim Rocket langsung menjalankan rencana mereka dengan menyelam ke dalam danau dan mengambil kristal. Tapi cahayanya tiba-tiba memudar, memperingatkan Satoshi dan kawan-kawan bahwa ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Sesaat kemudian, Tim Rocket muncul ke permukaan yang langsung membawa kristal itu ke balon udara mereka. Ketika semuanya marah atas tindakan ini, para Pokemon mulai mengikuti Tim Rocket demi mendapatkan kristal. Pikachu pun membimbing mereka untuk sama-sama menyerang, tetapi Tim Rocket menyedot energi mereka. Dengan mesin yang telah diperbarui, Tim Rocket secara paksa mengambil energi dari Pokemon tipe listrik. Tiba-tiba awan hitam muncul di langit-langit, diikuti dengan pekikan dahsyat dan sambaran petir yang memutus energi para Pokemon yang diserap tadi. Saat semuanya penasaran apa yang sebenarnya terjadi, Pokemon legendari Zapdos menampakkan dirinya. Zapdos mengalihkan perhatian ke Tim Rocket dan berupaya menghancurkan mesin. Bahkan Zapdos pun mulai diserap energinya dan lama-kelamaan kehabisan tenaga juga.
Di saat Tim Rocket mulai menyombongkan diri, Zapdos melepaskan kekuatan penuhnya yang mengakibatkan Tim Rocket meledak lagi. Tapi kemudian Zapdos tiba-tiba ambruk ke tanah dan akhirnya pingsan. Tsubasa pun mengungkapkan inilah rahasia sebenarnya. Zapdos kerap mengunjungi danau untuk mengisi ulang tenaganya. Untuk memulihkan kondisinya lagi, mereka membutuhkan kristal. Oleh karenanya, Satoshi dan kawan-kawan berangkat untuk mencari Tim Rocket. Pikachu merasakan kristal itu ada di dekatnya, jadi mereka mengikutinya yang mengarahkannya ke tempat Tim Rocket jatuh. Dalam upaya mempertahankan kristal, Tim Rocket mengirimkan Pokemonnya. Arbok melancarkan Poison Sting yang bisa dihindari Pikachu sambil melancarkan Quick Attack. Di saat Victreebel melancarkan Razor Leaf, Pikachu menggunakan move yang sama untuk menjatuhkannya. Satoshi menuntut agar Tim Rocket menyerahkan kristal itu, tapi mereka malah melemparkan balon Sonansu yang mengembang lalu meledak. Setelahnya Tim Rocket melarikan diri dengan balon udara yang baru, tapi tidak semudah itu bagi mereka untuk kabur, karena Beyblade menggunakan Vine Whip untuk menarik kristal. Tim Rocket pun berusaha mempertahankan agar kristal itu kembali ke tangan mereka. Di saat-saat seperti inilah Pikachu menggunakan Thunderbolt, menyebabkan Tim Rocket terbang ke langit-langit, dan kristalnya jatuh dari genggaman mereka. Satoshi melompat ke tebing untuk meraih kristal. Untungnya di saat akan jatuh, Beyblade cepat-cepat menangkapnya. Dengan demikian, Satoshi menyelam ke danau dan menempatkan kristal pada tempatnya. Setelahnya Pikachu dan kawan-kawan berenang menuju kristal tadi dan menyalurkan energi mereka ke kristal tersebut. Kristalnya pun mulai menyala lagi dan segera mereka melarutkan Zapdos yang terluka ke dalam danau, di mana para Pokemon masih mengisi ulang kristal serta membantu memperkuat Zapdos juga. Seketika Zapdos kembali pulih dan muncul ke permukaan. Pokemon legendari melepaskan Thunderbolt yang mengisi ulang energi kristal sepenuhnya. Begitu danau kembali normal, Zapdos terbang menjauh saat yang lainnya melambaikan tangan kepadanya. Sebelum berpamitan, Satoshi dan kawan-kawan berjanji tidak akan membeberkan rahasia ini kepada siapapun. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Ketika Tim Rocket bergelantungan di tebing, mereka disetrum oleh Zapdos yang kebetulan lewat. Saat melalui hutan, Satoshi sudah sangat kelaparan. Takeshi bilang tenang saja, karena ada kota di depan sana. Tanpa sepengetahuan mereka, Jigglypuff mengikuti dari belakang. Sesampainya di kota, Togepi lepas dari cengkeraman Kasumi. Ia berlari masuk ke pekarangan rumah dan bertemu dengan seorang gadis yang sedang melatih Pokemonnya. Kasumi lalu mengangkat Pokemonnya dan minta maaf kepada tuan rumah. Chihiro kemudian memperkenalkan dua Igglybuff yang rencananya akan membintangi program TV untuk acara mereka sendiri. Ini merupakan konser pertama mereka yang akan direkam secara langsung. Jadi Chihiro sedikit gugup dan minta mereka untuk menilai pertunjukannya. Chihiro pun memulai latihannya dengan Satoshi dan kawan-kawan yang menjadi penontonnya. Menurut pendapat mereka, Chihiro sangat energik sekali. Tidak heran kalau ia diundang untuk membintangi sebuah program TV. Sementara itu, Tim Rocket mengawasi dari kejauhan. Musashi membayangkan acaranya sendiri jikalau punya Pokemon seperti Igglybuff. Teman-temannya mengatakan seharusnya Pokemon itu dikirimkan kepada bos habis ditangkap. Namun Musashi membantah ia hanya akan menggunakan Pokemon itu sesekali saja. Dengan demikian, Tim Rocket pun berencana untuk menangkap Igglybuff. Satoshi dan kawan-kawan memberi tepuk tangan meriah setelah Chihiro menyelesaikan latihannya. Takeshi sangat senang dan ingin menghabiskan waktu berdua bersama Chihiro. Tapi kata Kasumi tidak akan sempat karena perjalanan mereka masih jauh. Di saat mereka sibuk mengobrol, Jigglypuff keluar dari semak-semak. Dan setelah melihat radio tape, keinginannya untuk menyanyi semakin membara. Namun begitu hendak bernyanyi, Satoshi dengan cepat merampas mikrofonnya. Takeshi mengalihkan perhatian Jigglypuff dengan memberinya makan, sedangkan Satoshi mengamankan mikrofon itu ke dalam tasnya. Bisa repot nantinya kalau sampai Jigglypuff itu bernyanyi. Chihiro lalu mengundang Satoshi dan kawan-kawan untuk makan siang. Dan setelah mendengar pujian yang diterima Igglybuff, Jigglypuff menjadi iri kepada mereka. Jadi Jigglypuff menindas mereka saat tidak ada yang memperhatikan. Jigglypuff menendang mereka berdua serta melepaskan ikat kepalanya. Kasumi yang melihat Jigglypuff menangis menanyakan ada apa. Jigglypuff itu berbohong dengan mengatakan angin yang kencang meniup ikat kepala Jigglypuff. Makanya mereka menangis. Karena Jigglypuff berkelakuan baik, maka ia pun diundang juga masuk ke dalam.
Meskipun begitu, Jigglypuff tidak bisa menghilangkan sifat dengkinya. Ketika melihat Jigglypuff dipuji-puji, Jigglypuff menjadi kesal dan mengganggu mereka berdua jikalau tidak ada yang memperhatikannya. Singkat cerita, pertunjukan akan segera dimulai. Satoshi dan kawan-kawan duduk di bangku penonton selagi acara berlangsung. Barulah Jigglypuff ingat dengan mikrofonnya yang diambil Satoshi. Jigglypuff pergi ke belakang panggung dan mulai menggeledah tas sampai akhirnya menemukan mikrofonnya. Di tengah-tengah pertunjukan, Satoshi dan kawan-kawan menyadari Jigglypuff itu telah menghilang, dan tiba-tiba saja Jigglypuff sudah berada di atas panggung. Tapi belum sempat menarik napas, tim Rocket datang. Mereka mengadakan pertunjukannya sendiri, dan mengklaim adalah artis tamu yang diundang ke acara ini. Namun para penonton yang kecewa meminta tim Rocket untuk turun dari panggung. Alhasil tim Rocket lalu membongkar penyamaran mereka. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk menangkap Jigglypuff. Satoshi lalu mengeluarkan panty yang melancarkan tackle dengan mulus. Jigglypuff juga ikut ambil bagian, tapi Sonansu bisa mengcounter serangan itu. Begitu juga serangan dari Poliwhirl dan panty, sama sekali tidak berpengaruh terhadap Sonansu. Kemudian tim Rocket memerintahkan Whizzing Smokescreen untuk mengalihkan perhatian mereka semua, lalu melarikan diri sambil membawa Jigglypuff, tapi tidak sengaja membawa Jigglypuff juga. Para penonton merasa kecewa karena sudah bayar mahal-mahal tapi pertunjukannya kacau, sehingga Chihiro pun mulai menangis. Satoshi bersumpah akan menyelamatkan Jigglypuff, maka mereka pun pergi mencarinya, sementara Takeshi tetap tinggal untuk menghibur para penonton. Tim Rocket membicarakan apa yang akan mereka lakukan terhadap Jigglypuff. Tentu saja Musashi ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang artis, menulis buku yang menceritakan perjuangannya melawan Satoshi dan kawan-kawan yang jahat. Mungkin itu terlalu berlebihan, kata Nyasu, tapi Musashi bilang pencitraan itu penting bagi seorang artis. Namun begitu karungnya dibuka, betapa terkejutnya mereka karena Jigglypuff juga ada di dalamnya. Shiny Owl lalu memberitahukan di mana tim Rocket berada. Setibanya di sana, mereka hanya menemukan Jigglypuff yang diikat, sedangkan tim Rocket sudah tidak ada. Setelah melepaskan ikatan Jigglypuff, mereka melihat tim Rocket melayang-layang di langit-langit. Shiny Owl menyerang mereka sampai balon udara itu meletus. Satoshi dan kawan-kawan menyuruh tim Rocket untuk menyerah, tapi mereka tidak mau, sehingga pertarungan pun terjadi lagi. Totodile melancarkan Scratch kepada Victory Bell, sedangkan Corsola melayangkan tackle kepada Arbok, yang menyebabkan Jigglypuff keluar dari karungnya. Akan tetapi Nyasu menyudutkan mereka berdua, sampai kemudian Corsola melancarkan tackle lagi untuk menjatuhkan Nyasu. Dengan bersatunya Chihiro dan Pokemonnya, Jigglypuff menyerang Pokemon tim Rocket secara bertubi-tubi. Jigglypuff memasuki pertarungan juga, membalas mereka yang telah mengikatnya di pohon. Satoshi lalu merintahkan Pikachu dan Totodile mengkombo Thunderbolt Water Gun untuk mengalahkan tim Rocket. Sekembalinya ke teater, Chihiro mengambil alih pertunjukan untuk menghibur semuanya. Jigglypuff lalu muncul dan menyanyikan sebuah lagu. Tentunya tidak ada satupun yang tahan terhadap lagunya itu. Dan karena kesal ditinggal tidur, Jigglypuff mencoret-coret wajah mereka semua dan berlalu pergi.